to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya. Nah, untuk itu kita cek semangatnya dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Tetap semangat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk KM silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya. Selesai, alhamdulillah ya. Nah, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk Adit hadir. Untuk Febri, Siva hadir. Nadia hadir. Zaidan hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian satuan panjang seperti milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Yang kedua, mengurutkan satuan panjang dari yang paling kecil ke yang paling besar dan sebaliknya. Yang ketiga, ada mengonversi satuan panjang dari satuan ke satuan lainnya dengan benar. Yang keempat, menggunakan alat ukur panjang seperti penggaris, meteran, atau pita ukur secara tepat dalam mengukur benda. Yang terakhir, menunjukkan sikap teliti dan cermat dalam melakukan pengukuran dan perhitungan panjang. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar matematika tentang satuan panjang. Nah, di sini ada yang pernah gak sih mengukur jarak rumah ke sekolah itu berapa? Nah, itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Makanya disimak baik-baik ya. Nah, satuan panjang ini digunakan untuk mengukur panjang benda, mengukur meja misalkan gitu, mengukur tinggi badan kalian, dan mengukur jarak rumah dari rumah ke sekolah, seperti itu. Nah, satuan panjang itu ada meter, kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, satuan panjang ini berurutan seperti naik turun tangga. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, kita bisa menggunakan papan satuan panjang seperti ini. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Nah, setiap turun satu tangga berarti dikali 10. Dan ini setiap naik tangga dibagi 10. Contohnya ya, kita itu ingin mengubah 1 meter ke sentimeter. Nah, kan ini turun 2 tangga ya, kita hitung sama-sama ya. Dari sini 1, 2, nah jadi turun 2 tangga. Nah kan tadinya 1 meter. Nah kita kali 10, 1 kali 10, 10. Nah 10 dikali 10 sama dengan 100 cm. Nah, begitu. Apakah mengerti? Nah, di sini Ibu mempunyai satu contoh lagi nih. Misal, kita itu ingin mengubah dari dekameter ke kilometer. Nah, misal 3000 dekameter. Nah, 3000 dekameter berarti ke meter itu naik apa turun? Ya, betul, naik ya.
Jadi kalau naik itu di apa? Dibagi, benar sekali. Nah, jadi dari dekameter ke kilometer itu dibagi ya. Nah, ada berapa tangga sih yang kita lalui? Coba hitung. 1, 2. Nah, ada 2 tangga. Jadi dibagi 10, maaf. Dibagi 10 2 kali. Nah, contohnya Ibu ingin mengubah 3000 dekameter, berapa sih di kilometernya gitu. Nah, 3000 dekameter, terus naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Nah, hasilnya jadi 300 ya. 300 hektometer berarti kalau mau ke hektometer. Nah, terus naik lagi 1 tangga, dibagi lagi 10. Kan tadi 300, dibagi 10 lagi. Jadi 300 dibagi 10 sama dengan 30. Nah, jadi hasilnya 3000 dekameter sama dengan 30 kilometer. Apakah mengerti? Nah, coba di sini ada yang tahu nggak sih alat pengukuran panjang itu ada apa aja? Ya, benar sekali. Yang pertama itu ada penggaris, ya. Nah, yang kedua ada meteran pita. Yang ketiga ada rolmeter. Yang keempat ada apa ya? Coba siapa yang tahu? Nah, ada mistar, ada jangka sorong, dan juga skrup. Nah, coba simak video kali ini ya. Ini adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris atau mistar? Apakah kamu tahu satuan ukuran yang ada pada penggaris? Coba perhatikan gambar penggaris ini. Pada penggaris ada tulisan cm atau kita baca sentimeter. Nah, sentimeter adalah satuan ukuran pada penggaris. Ada banyak satuan ukuran, jadi jangan sampai lupa untuk menyebutkan satuannya ya. Contohnya, panjang buku ini adalah 5 cm. Cara menulisnya 5 cm. cm adalah singkatan dari sentimeter. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan penggaris. Saat mengukur benda, pastikan dari angka 0. Letak angka 0 pada penggaris biasanya berbeda. Ada yang terletak tepat di ujung penggaris, ada pula yang terletak tidak pada ujung penggaris. Perhatikan penghapus ini. Sekarang kita akan mengukur panjang dari penghapus. Ingat, letakkan ujung penghapus pada angka 0. Lalu perhatikan ujung penghapus yang lainnya. Menunjukkan angka berapa pada ujung penghapus yang lainnya? 5. Maka panjang penghapus ini adalah 5 cm. Panjang penggaris biasanya tidak lebih dari 60 cm. Karena panjang penggaris terbatas, maka benda yang biasa diukur dengan penggaris adalah benda-benda yang tidak terlalu panjang. Bisa saja menggunakan penggaris, tapi akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit mengukurnya. Coba perhatikan kedua benda ini. Benda manakah yang memungkinkan untuk diukur menggunakan penggaris? Betul, kotak tisu. Pintu ukurannya cukup besar, jadi sebaiknya diukur dengan alat ukur yang lain. Sekarang perhatikan dua benda ini. Benda manakah yang lebih baik diukur menggunakan penggaris? Betul, figura. Tangga ukurannya besar, jadi lebih baik tidak menggunakan penggaris. Nah, mengerti? Nah, sekarang Ibu mempunyai nyanyian untuk satuan panjang agar bisa diingat ya. Oke, kita nyanyi. Ibu contohin dulu ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter,
sentimeter, terakhir milimeter. Kalau naik satu tangga dibagikan 10. Kalau turun satu tangga dikalikan 10. Nah, pembelajaran kali ini apakah dapat dimengerti? Nah, ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup ya. Silakan untuk KM berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran kali ini. Selesai. Nah, untuk itu Ibu pamit undur diri ya. Semoga kita selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.